不是提供地球的一座岛屿。你绑架我家。除了粘在弟子身边。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-168. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 167. Kemarin akhirnya, Lo Fong telah menerima informasi kalau Dreamwalking Empire merupakan dalang yang berkeinginan untuk menghabisi dirinya. Dan kemungkinan besar mereka juga telah memiliki hubungan dengan para serangga Zerg. Maka karena itulah Lo Fong akan memimpin ribuan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap Dreamwalking Empire. Di sini, Hinsuo juga telah meminjamkan begitu banyak pasukannya. Begitu pula dengan Peng Wangxi yang membawa para prajurit hebat dari suku Tanduk Emas. Tanpa berlama-lama, pertarungan pun langsung saja dilakukan. Langkah awal mereka adalah menyerang setiap bintang militer milik Dreamwalking Empire. Dalam hitungan menit saja, mereka telah berhasil menghanguskan bintang militer. Ini semua tanpa pengetahuan istana utama. Penyerangan kembali mereka lakukan dan kali ini adalah sang pemimpin Yao Hai. Pertarungan yang sengit itu sempat menghancurkan tubuhnya. Tapi sebagai immortal dengan kekuatan spiritual, Yao Hai masihlah hidup lagi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Serangan mematikan telah Peng Wangxi gunakan untuk memastikan kalau Yao Hai tidak akan bisa memulihkan diri lagi. Hanya saja dia tidak ada niatan untuk menyerah. Ia pun kembali bangkit karena mengorbankan bunga-bunganya. Sadar dirinya tidak akan bisa menang, jadi Yao Hai pun berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi, kelompok Peng Wangxi tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Dengan begitu cepat, mereka pun melakukan pengejaran kepadanya. Bunga-bunga yang diandalkan pun sudah tidak mampu lagi menahan pergerakan para pasukan itu. Bahkan Yao Hai sudah berulang kali mati. Namun perlu diingat, selama dia masih memiliki kekuatan, maka Yao Hai akan terus bangkit. Tidak peduli dia harus mati berapa kali. Jadi karena itulah Peng Wangxi terus-menerus menghabisinya agar dia tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan diri. Benar saja, baru saja bangkit, Yao Hai pun kembali meninggoy. Pelakuan yang mereka berikan kepadanya tentu membuat Yao Hai menjadi sangatlah marah. Dia pun menggunakan seluruh kekuatan yang dirinya miliki untuk membalas apa yang telah mereka perbuat kepadanya. Dia berjanji akan membawa mereka semua mati bersamanya. Sebuah ledakan besar pun telah tercipta. Namun semua itu masihlah dapat ditahan oleh formasi yang dibentuk oleh Peng Wangxi bersama yang lainnya. Hanya saja mungkin itu tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Bunyi retakan pun mulai terdengar. Peng Wangxi tidak akan membiarkan para warga sipil menjadi korban dalam pertarungan tersebut. Jadi dia pun segera memindahkan ledakan itu untuk keluar dari planet. Dan beginilah mereka telah menyelamatkan ribuan nyawa penduduk. Hal tersebut tentu saja membuat para warga menjadi lega. Begitu pula dengan Peng Wangxi, karena mereka tidaklah membuat kesalahan apapun. Dia segera melaporkan keberhasilan misinya kepada Lo Fong. Mendengar hal itu tentu saja membuatnya senang. Lo Fong pun memberitahu kabar ini kepada pasukannya. Hanya saja tugas mereka masihlah belum selesai. Lo Fong pun meminta para pasukannya untuk menghabisi para musuh yang bersembunyi. Atas perintahnya, para pasukan ini pun kembali melakukan pergerakan. Lo Fong juga meminta Lin Suo untuk tetap bertahan agar bisa membantunya dalam pengepungan. Alhasil beberapa armada kapal pun mulai memasuki planet tersebut, di mana mereka akan melakukan pencarian kepada antek-antek serangga Zerg.
Selain itu, mereka meminta para warga sipil untuk tidak takut, karena mereka adalah para prajurit Legion ke-9 dari alam semesta Ganu yang bertujuan untuk mengalahkan para mata-mata asing. Ternyata di antara para warga sipil ada mata-mata yang bersembunyi. Jadi para prajurit itu langsung saja memberikan hukuman mati kepadanya. Di jasadnya juga diberikan tanda mengenai apa yang telah dia lakukan. Dan begitulah para warga bisa tahu kalau orang-orang ini adalah para pengkhianat yang memang pantas untuk dihukum. Setelah menghabisi para pengkhianat, Lo Fong pun muncul untuk memberitahu para warga kalau Yohai telah menjalin hubungan dengan serangga Zek, yang tentu saja merupakan musuh utama bagi klan manusia maupun ras lainnya. Lo Fong juga bertindak atas nama perusahaan alam semesta virtual untuk menghancurkan Yohai. Sedangkan orang-orang tidak bersalah akan Lo Fong amankan. Bahkan dia juga menjamin keselamatan mereka agar tidak terlibat. Lo Fong juga berjanji akan membangun kembali planet mereka. Semua orang ingin memberikan hormat kepadanya, tapi Lo Fong merasa itu tidaklah perlu. Sesaat kemudian Lo Fong bersama yang lainnya bisa merasakan keberadaan yang sangat kuat. Ini berasal dari ribuan kilometer dari planet itu, yang mana sebuah celah ruang pun mulai terbuka. Dan ini merupakan kedatangan dari musuh yang sebenarnya. Tentu tidak bukan adalah para serangga Zek dan juga ratunya. Lo Fong tidak menduga mereka akan muncul secara terang-terangan. Kita pun diperlihatkan dengan ribuan serangga Zek yang datang dengan begitu cepat. Mereka bahkan sudah bersiap untuk melancarkan serangan kepada planet itu. Shin Su-ho pun menyadarkan Lo Fong agar bisa lari dengan cepat. Lo Fong pun memberikan perintah untuk melakukan evakuasi. Hanya saja serangan serangga Zek terlalu cepat. Alhasil Lo Fong pun menggunakan cincin penyimpanannya untuk melakukan evakuasi kepada beberapa warga. Seluruh armada pun mulai pergi, sedangkan beberapa armada dan juga para warga yang tidak sempat pergi harus menjadi korban. Karena bagaimanapun serangan ini sangatlah besar dan juga cepat. Bahkan Lo Fong yang sudah keluar dari planet pun harus menggunakan mesin pendorong karena ledakan barusan telah menciptakan sebuah lubang hitam. Sadar kalau nyawa Lo Fong dalam bahaya, Shin Su-ho pun segera bertindak untuk membentuk pertahanan. Dengan begini, beberapa awak kapal pun masih bisa selamat. Namun sayang sekali ledakan itu terlalu kuat. Dan untung saja Shin Su-ho masih dapat Lo Fong selamatkan. Pelarian pun kembali mereka lakukan. Hancurnya planet ini juga telah menyebabkan ledakan yang sangat besar. Ini pun telah berpengaruh kepada para planet lain yang juga harus hancur akibat ledakan tersebut. Lo Fong bersama para pasukannya hanya bisa melarikan diri saja. Namun Babata memberitahu kalau waktu mereka tidaklah banyak, karena ledakan itu terus menyebar dengan sangat cepat. Bisa dikatakan kalau kematian sedang mengejar mereka. Lo Fong meminta para pasukannya yang bisa menggunakan kekuatan hukum untuk mendekat, karena mereka akan membentuk penghalang. Setidaknya mereka harus menahan dampak dari ledakan tersebut agar tidak berpengaruh dalam mesin pendorong mereka. Semua orang paham dan kini mereka pun mulai membentuk penghalang. Rencana Lo Fong bisa dikatakan cukup lancar, karena untuk sementara waktu ledakan itu masih bisa mereka redam. Tapi tentu ini bukanlah cara yang tepat, karena ledakan itu terlalu kuat untuk bisa mereka tahan. Alhasil retakan pun telah terjadi dan menghancurkan salah satu kapal yang ada di sana. Mereka membutuhkan waktu yang lebih lama lagi agar bisa terhindar dari ledakan tersebut. Namun sepertinya ini akan sulit. Bahkan beberapa planet yang ada di sana saja tidak dapat bertahan, apalagi kapal terbang mereka. Sudah tidak terhitung lagi jumlah korban yang harus mati dalam penyerangan itu. Bahkan beberapa pemimpin dari pasukan Legion ke-9 harus menjadi korban juga. Sebagai seorang pemimpin, tentu Lo Fong merasa begitu marah karena ia tidak bisa melindungi para pasukannya. Satu-satunya cara yang mereka miliki hanyalah fokus mempertahankan pelindung agar bisa sampai ke titik aman dari ledakan. Setelah perjuangan yang menguras begitu banyak energi, akhirnya mereka berhasil juga melarikan diri.
Namun Lao Feng meminta mereka untuk tetap fokus. Jadi formasi pertahanan pun kembali dibentuk. Babata kembali memberitahu kalau dari arah belakang ada pergerakan dari para serangga Zerg yang kembali mengejar mereka. Dan jumlah sebanyak itu mereka bukanlah tandingan para serangga. Shin Su-ho pun meminta untuk pergi dengan cepat. Namun ini tidaklah mudah karena ruang gelap merupakan wilayah yang didominasi oleh serangga Zerg. Kapal mereka pasti dapat dikejar dengan mudah. Feng Wangxi akan menggunakan kekuatannya untuk membawa mereka ke tempat yang aman. Lo Feng percaya dengan rencananya, jadi mereka pun akan mengikuti Feng Wangxi. Saat itulah pelarian pun kembali mereka lakukan. Para serangga Zerg tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Serangan pun kembali mereka lancarkan dan terlihat kalau beberapa planet di sana dengan mudah dihancurkan. Sedangkan Feng Wangxi segera membawa Lo Feng dan yang lainnya ke dalam dunia di dalam tubuh Dewa Kuil. Feng Wangxi sendiri segera melakukan pergerakan dengan kecepatan cahaya untuk bisa pergi ke dalam alam semestaan. Karena di sanalah satu-satunya tempat yang aman bagi mereka. Dengan kecepatan yang Feng Wangxi miliki, dia pun telah berhasil masuk ke dalam celah ruang. Namun para serangga Zerg tidak akan membiarkan hal itu. Melihat hal tersebut tentu saja membuat kelompok Lo Feng menjadi panik. Karena selamat atau tidaknya mereka tergantung pada Feng Wangxi. Serangan kembali para serangga lakukan. Feng Wangxi tidak menduga meskipun dia telah menggunakan hukum ruang, tetap saja para serangga Zerg bisa melakukan pengejaran kepadanya. Sang ratu pun mulai memberikan perintah, yang mana para serangga pun mulai berteriak, yang mana mereka ini tengah mempersiapkan bola energi yang sangat banyak. Ini sangatlah berpengaruh pada penggunaan hukum tata ruang wilayahnya. Jadi bisa dikatakan juga kalau pergerakan Feng Wangxi akan terganggu. Benar saja hukum ruang miliknya seakan-akan tidak bisa digunakan, akibat munculnya blokade luar angkasa. Ia pun sudah tidak dapat berteleportasi lagi. Feng Wangxi hanya bisa melarikan diri dengan cara terbang saja. Namun serangan para serangga itu sangatlah merepotkan dirinya. Bahkan untuk bisa menghancurkan serangan ini terlalu sulit baginya. Beberapa bola energi pun mulai menyatu, membentuk pertahanan, dan pada akhirnya mereka pun telah berhasil mengurung Feng Wangxi. Dengan begini tinggal menunggu waktu bagi mereka untuk keluar dari lubang cacing. Para serangga dengan cepat menghampirinya yang membuat mereka semua menjadi begitu panik. Namun Feng Wangxi tidaklah menyerah. Dia pun menggunakan kekuatan penuh untuk bisa menghancurkan bola energi. Tapi sayang sekali serangannya tidaklah mempan. Keadaan pun menjadi begitu mencekam. Para serangga juga telah menyiapkan serangan meriam laser dan langsung saja mengarahkan hal itu kepada Feng Wangxi. Di saat serangan tersebut hampir mencapainya, sebuah celah yang berhasil Feng Wangxi ciptakan pun segera dia gunakan untuk mengeluarkan Lo Feng dan yang lainnya. Sedangkan dirinya akan mencoba menahan serangan tersebut dengan menggunakan tubuhnya. Lo Feng meminta Feng untuk tidak melakukan hal itu. Tapi semua ini sudah terjadi dan mau tidak mau Feng harus melakukannya supaya mereka itu bisa selamat. Sebuah ledakan pun tercipta, hanya saja kita diperlihatkan kalau Feng ini masihlah hidup. Sesaat kemudian Master Pedang Jujian pun telah muncul bersama orang-orang kuat lainnya. Dan merekalah yang akan berurusan dengan para serangga Zerg. Kedatangan dari Master Jujian bagikan angin segar bagi mereka. Selain itu di sini juga terdapat orang-orang kuat lainnya yang tentu sudah berada di ranah immortal. Penyerangan langsung saja dilakukan oleh mereka. Sang Ratu Zerg tidak ada niatan untuk mundur. Ia pun memberikan perintah kepada para pasukannya untuk melawan balik. Di sini kita diperlihatkan dengan kemampuan hebat yang dimiliki oleh Master Jujian. Dia dengan begitu mudah menciptakan penghalang untuk bisa menahan pergerakan para serangga, sehingga para pasukannya bisa dengan mudah melancarkan serang balik kepada mereka. Bisa dikatakan kalau keunggulan tengah berada di pihak manusia, yang membuat sang ratu memutuskan untuk pergi melarikan diri. Tapi Jujian tidak akan membiarkan hal itu. Celah ruangnya pun telah dia tahan menggunakan kekuatannya, yang membuat sang ratu menjerit demi meminta para pasukannya untuk menghancurkan penghalang.
Dan jumlah sebanyak ini tentu pertahanan Jujian mulai retak. Jadi dia pun segera menciptakan pedang yang begitu besar untuk bisa menghancurkan kapal induk itu. Sedangkan anggota lainnya sedang fokus demi bisa menghabisi para serangga. Para pasukan serangga yang awalnya sangatlah banyak perlahan-lahan mulai bermatian karena para serangga itu tidaklah bisa fokus dalam pertarungan. Sebab perintah sang ratu adalah menghancurkan penghalang di depan. Ia bahkan meminta para serangga untuk meledakkan diri. Dengan begitulah pertahanan ini pun telah berhasil dihancurkan, yang mengakibatkan serang Jujian harus meleset. Andai saja ini kena, maka sudah pasti kapal itu akan hancur. Karena planet yang terkena hembusan angin pedang itu saja seketika hancur. Jujian masihlah belum menyerah dan dia akan pergi untuk mencari tahu target dari pintu dewa yang digunakan oleh para serangga. Sebelum pergi, tidak lupa dia menyerahkan semua ini kepada Lo Fang. Di sisi Lo Fang, dia bertanya kepada Yun Su Hao mengenai berapa banyak korban yang telah mereka miliki. Setidaknya ada 30 armada antar bintang yang mengalami kerugian besar. Terlebih lagi, bintang kekaisaran utama telah hancur, di mana kala itu para pasukan sedang menjalankan misi. Namun mereka harus menjadi korban karena tidak dapat melarikan diri. Dan lebih mengerikannya lagi, semua orang yang ada di ibu kota kekaisaran tidak ada yang selamat. Sedangkan 70 armada lainnya telah berhasil menyelesaikan misi mereka. Dengan korban sebanyak ini, sulit untuk mengklaim kemenangan mereka. Yun Su Hao juga telah mendapatkan informasi kalau Mi Li Hao adalah dalang di balik semua ini. Mereka bahkan memindahkan Ratu Serangga Zek menggunakan lintasan kerajaan dewa sebagai alat teleportasi. Karena hal itu jugalah kedatangan mereka tidak bisa dilacak. Kehadiran Serangga Zek bagaikan ancaman bagi mereka. Sayang sekali dalam pertarungan ini pasukan itu masih dapat melarikan diri. Namun meskipun begitu mereka telah kehilangan kaki tangannya. Yun Su Hao memberitahukan mengenai pesan dari Master Jujian dan pasukannya, yang mana beberapa pasukan pengintai telah dikirim untuk mengawasi bumi, sebab dia takut ada hal yang buruk akan terjadi. Bagi Lo Fang, bumi yang sekarang pasti dapat bertahan, karena kini bukan dia saja yang akan melindungi bumi, sebab ada rekan-rekannya yang dapat dia percayai. Pengungsi paham, jadi untuk saat ini bumi masih dalam keadaan aman. Lo Fang pun berterima kasih kepada mereka karena telah mau mengikuti dirinya. Pengungsi dan juga Yun Su Hao pun mulai berpisah dengan Lo Fang. Meskipun masalah ini sudah selesai, namun Yun Su Hao yakin betul akan terjadi masalah yang lebih besar lagi. Lo Fang juga menyadari hal itu. Bahkan pada hari ini dia sadar dirinya tidaklah bisa berbuat apa-apa di hadapan kekuatan yang sangat mengerikan. Jika mereka mengalihkan perhatian ke bumi, maka Lo Fang takut hal buruk akan terjadi. Benar saja, Lo Fang pun menerima sebuah pesan dari sosok immortal yang merupakan anggota inti dari arena penguasa kapak besar. Kekuatannya sedikit lebih kuat dari Master Api sejati. Lo Fang penasaran mengapa sosok ini ingin menghubungi dirinya. Saat itu jugalah terdengar suara yang begitu mengerikan dan membawa Lo Fang masuk ke dalam sebuah dunia. Ia sungguh terkejut karena hanya dengan suara saja sosok immortal itu mampu mengguncang ruang virtual. Kita pun diperlihatkan dengan sosok tersebut dan menanyakan apakah Lo Fang penguasa dari galaksi Bima Sakti. Ternyata sosok ini berencana untuk membeli galaksi Bima Sakti. Tawarannya membuat Lo Fang terkejut karena kenapa sosok ini tiba-tiba saja menginginkan galaksi Bima Sakti. Jika dia menolak, maka mungkin hal buruk akan terjadi kepadanya. Jadi Lo Fang itu harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia pun akan menyerahkan beberapa planet dari Bima Sakti kepadanya. Namun Lo Fang tidak akan menyerahkan bumi. Perkataannya seketika saja membuat sosok ini marah, karena yang dia inginkan bukanlah planet lain, melainkan hanya bumi saja. Lo Fang merasa kesal karena setelah perjuangannya sejauh ini, bumi malah kembali diincar. Tekanan yang sosok itu berikan terlalu mengerikan, sampai-sampai membuat Lo Fang terluka. Meskipun begitu, dia tetap tidak niatan untuk menyerahkan bumi kepadanya. Alhasil sosok ini kembali marah. Ia memberikan pujian karena Lo Fang berani menolak tawarannya. Namun dia ini masihlah belum menyerah. Ia akan mengampuni Lo Fang selama dia mau memberikan sebidang tanah di bumi.
Setelah dari sana, Lo Fong pun keluar dari ruangan tersebut. Ternyata dia dan sosok ini telah membuat janji untuk menyerahkan sebuah pulau kepadanya. Meskipun begitu, Lo Fong menganggap ini bukanlah keputusan yang tepat, karena dia takut Guixia akan menunjukkan wajah aslinya dan malah membuat bumi dalam bahaya. Tidak hanya itu saja, dengan kedatangan Guxi ke bumi, maka sosok kuat lainnya pasti juga akan tertarik. Xeno berpindah kepada sebuah pulau yang mana kita diperlihatkan dengan kedatangan Yanzu. Ia tidaklah sendirian, melainkan membawa beberapa pasukannya ke bumi. Mereka penasaran apa yang akan Yanzu lakukan. Sedangkan di sisi lain bumi, kita diperlihatkan dengan keluarga Lo Fong yang tengah melakukan berbagai aktivitas mereka masing-masing. Selain itu, beberapa keturunan Lo Fong juga ada di sana. Sampai akhirnya Yanzu pun datang untuk mengacau. Yanzu segera menyeret keluarga Lo Fong ke hadapannya. Shushin memintanya untuk tidak macam-macam karena tempat ini adalah milik suaminya. Jadi jika Lo Fong datang dan memberitahu apa yang terjadi kepada perusahaan, maka Yanzu pasti akan dihukum. Yanzu tidaklah peduli karena dirinya memang sengaja melakukan hal itu agar Lo Fong bisa datang kemari. Untuk Lo Fong masihlah berada di wilayah bintang kota kekaisaran, tepatnya di kekaisaran Mangyuo. Ia sudah tahu apa yang terjadi kepada bumi, yang membuat Lo Fong menjadi begitu marah sebab keluarganya dijadikan sebagai tawanan agar bumi bisa diserahkan kepada Yanzu. Lo Fong masih belum tahu niatan sebenarnya dari Yanzu. Apakah dia itu ingin balas dendam atau menginginkan sesuatu pada bumi? Dylan memberitahu dia sudah mengirimkan pesan kepada Truyan. Meskipun begitu, dirinya juga akan tetap berada di sisi Lo Fong untuk bisa melindunginya. Lo Fong paham dan mereka pun segera menuju ke bumi. Hanya dalam hitungan detik saja, Lo Fong dan Dylan telah berada tepat di hadapan Yanzu dan pasukannya. Namun Yanzu ini sama sekali tidaklah takut kepadanya. Sedangkan keluarga Lo Fong lega ia bisa datang. Yanzu memberikan salam kepada Lo Fong. Mereka ini tidaklah bisa meremehkan Yanzu karena terdapat 6 orang yang memiliki kekuatan yang tidaklah biasa. Bisa dikatakan juga mereka ini adalah 12 immortal. Lo Fong harus berhati-hati dalam mengambil tindakan. Sesuai dengan perkataan Dylan, Lo Fong pun bersikap dengan tenang. Ia menanyakan tujuan Yanzu kemari. Ia mengingatkan Lo Fong mengenai email yang telah dirinya berikan, yang mana Yanzu berkeinginan untuk membeli galaksi Bima Sakti. Tidak yang berbahasa basi, jadi dia akan mendengarkan harga dari Lo Fong. Tentu Lo Fong menolak sebab Yanzu bahkan menjadikan keluarganya sebagai bahan negosiasi. Ia akan melaporkan hal ini kepada perusahaan agar Yanzu bisa dihukum. Yanzu pun segera melepaskan keluarga Lo Fong agar dia bisa berbicara dengan santai kepadanya. Kini para pelayan Lo Fong pun bersiap untuk bertarung dengannya. Sedangkan untuk keluarga Lo Fong penasaran dengan keputusan apa yang akan diambil. Di sini Lo Fong pun segera memindahkan keluarganya ke dalam dunia batinnya, yang mana ia tidak membuat mereka dalam bahaya. Dunia batin Lo Fong juga telah dirinya simpan dalam cincin penyimpanan. Tindakannya membuat Yanzu memujinya karena Lo Fong sungguh berhati-hati. Ia pun dipersilakan untuk duduk, yang mana Yanzu langsung memberikan tawaran 100 juta unit campuran. Tawaran ini tentu sangatlah menggugah bahkan bagi Babata, karena nilai harga dari Bima Sakti tidaklah setinggi itu. Namun Lo Fong menolak mentah-mentah tawarannya. Yanzu masihlah belum menyerah dan dia pun mulai tertawa dengan keberanian Lo Fong. Ia pun memberikan tawaran sebanyak 1 miliar unit campuran, yang tentu saja membuat Babata menjadi begitu terkejut. Sedangkan Lo Fong yakin betul Yanzu pasti memiliki dukungan yang kuat untuk bisa mengambil keputusan itu. Walaupun begitu, Lo Fong tetap menolak, yang seketika saja membuat Yanzu bertindak. Lo Fong dan mudah dirinya tahan, bahkan Dylan tidak sempat berkutik. Yanzu begitu kesal karena Lo Fong sudah tidak tahu malu. Padahal dia sudah memberikan tawaran yang begitu besar kepadanya. Berhubung dia ingin bermain-main dengannya, maka Yanzu akan mengabulkan hal tersebut. Cincin penyimpanan yang dirinya miliki seketika saja memindahkan semua orang di bumi, yang tentu saja membuat para manusia itu penasaran mengapa mereka dibawa kemari. Yanzu akan memberikan 2 pilihan kepadanya.
Satu, untuk mengalihkan kepemilikan bumi dengan harga 1 miliar yuan campuran dan menyelamatkan ribuan nyawa manusia bumi. Atau cara kedua, yakni menolak tawarannya dan membuat ribuan nyawa ini mati begitu saja. Yan Zhu telah memanfaatkan kelemahan Lao Feng untuk bisa menekan dirinya. Yan Zhu akan menunggu keputusannya. Meskipun begitu, Lao Feng tetap pada keputusan awalnya yang membuat Yan Zhu semakin marah saja. Dalam mencoba untuk memberikan perlawanan kepadanya, tapi tekanan ini terlalu kuat. Hingga akhirnya Truyan pun datang untuk bisa menyelamatkan mereka. Ia bahkan berhasil mengambil cincin penyimpanan itu demi bisa memastikan para warga bumi aman. Yan Zhu menjadi begitu marah karena lagi dan lagi Truyan mengganggu rencananya. Truyan hanya tertawa, selain itu untuk apa juga dia menjadi begitu marah kepadanya. Apakah Yan Zhu itu masih belum melupakan kekalahannya dan malah melampiaskan semua itu kepada muridnya? Yan Zhu memintanya untuk tidak ikut campur, karena jika tidak, dia ini akan membuat kekacauan besar. Truyan menjelaskan kalau Yan Zhu itu tidak ada hak untuk bernegosiasi dengan dirinya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana terlihat dengan begitu jelas kalau saat ini Yan Zhu sedang menahan pergerakan dari Truyan. Karena bagaimanapun ia tidak akan pernah membiarkannya untuk datang ke sisi Lao Feng. Sebab saat ini beberapa pasukan Yan Zhu tengah melakukan penyerangan kepadanya. Bahkan terlihat dengan jelas kalau kapal meteoroid tengah dikepung. Tidak hanya itu saja, namun kita juga diperlihatkan kepada sosok yang memiliki tekanan kekuatan yang luar biasa. Ketika Yan Zhu hampir kalah, dia pun mulai rencana keduanya, yang adalah menghancurkan bumi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.